Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi dengan kami di Lisvika Channel. Nah, pada video kali ini kami akan berbagi informasi terupdate itu terkait bantuan yang akan kembali diberikan oleh Kementerian Sosial. Nah, sebelumnya Kementerian Sosial juga sudah banyak sekali memberikan bantuan kepada masyarakat di saat kondisi pandemik ini. Nah, saat ini Kementerian Sosial juga akan kembali memberikan bantuan kepada masyarakat itu sebesar 2 juta rupiah per kakak yang akan diberikan atau disalurkan melalui KUBE. Nah, apa itu KUBE? Apa syaratnya dan bagaimana cara pengusulan agar kita bisa mendapatkan bansos dari KUBE ini? Nah, ini semua akan kami jelaskan pada video kali ini. Untuk itu, silakan teman-teman tonton videonya sampai selesai dan jangan di-skip-skip agar teman-teman tidak gagal paham terhadap informasi yang akan kami sampaikan. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung dengan Lisvika Channel, itu jangan lupa di subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan setiap updatean informasi dari kami. Karena setiap hari kami akan selalu memberikan informasi terupdate itu seputar bantuan-bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah. Kemudian, bagi teman-teman yang sudah subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya, selalu pantau channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan setiap updatean informasi yang kami berikan. Oke teman-teman, langsung saja kita cek untuk bantuan dari Kementerian Sosial yang akan diberikan sebanyak 2 juta rupiah per kakak yang akan disalurkan melalui KUBE ini ya. Jadi di sini dilihat dari situs resmi Kementerian Sosial yaitu kemsos.go.id/KUBE. Nah, di sini memang Kementerian Sosial sudah menjelaskan bahwa Kemensos ini sendiri akan kembali memberikan bantuan kepada masyarakat sejumlah 2 juta rupiah per kakak yang akan disalurkan melalui KUBE. Nah, mungkin teman-teman semua agak sedikit asing dengan istilah KUBE ini. Nah, jadi apa itu KUBE? Jadi KUBE ini merupakan kelompok usaha bersama di mana kelompok ini terdiri atas keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh, dan berkembang untuk bisa melaksanakan usaha ekonomi produktif atau UEP. Nah, tujuannya itu untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial keluarga. Usaha ekonomi produktif atau UEP ini sendiri merupakan bantuan sosial yang diberikan kepada kelompok usaha bersama untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial keluarga. Jadi, KUBE ini sendiri beranggotakan 5 sampai 20 kepala keluarga dari masyarakat miskin yang termasuk ke dalam data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu. Nah, jika teman-teman sudah terdaftar dalam data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu atau disebut juga dengan DTP FMOTM, nah ini teman-teman bisa melakukan pengusulan untuk bisa mendapatkan bansos dari KUBE ini sendiri. Nah, sebenarnya bagaimana sih tahapan atau alur pengusulan bansos KUBE ini sendiri? Nah, ini bisa teman-teman lihat dari skema yang sudah kami sajikan. Jadi di sini langkah yang pertama untuk tahapan pengusulan bansos KUBE ini, yang pertama itu perorangan, masyarakat atau lembaga kesejahteraan sosial itu dapat mengusulkan proposal ke Dinas Sosial Kabupaten atau Kota melalui Kepala Desa. Selanjutnya, Dinas Sosial Kabupaten atau Kota melakukan verifikasi dan validasi calon penerima KUBE sesuai dengan data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu. Kemudian yang ketiga, Dinas Sosial Kabupaten atau Kota mengusulkan proposal kepada Menteri Sosial melalui Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah 1 dengan tembusan yang disampaikan kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi. Kemudian yang keempat, Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah 1 itu akan melakukan verifikasi kembali dan validasi atas usulan proposal Dinas Sosial Kabupaten atau Kota. Kemudian langkah yang kelima atau tahapan yang kelima, Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah 1 itu menetapkan lokasi dan penerima KUBE. Selanjutnya, hasil penetapan lokasi dan penerima KUBE itu akan disampaikan kepada Dinas Sosial Kabupaten atau Kota. Dan berikutnya,
Kepala Dinas Sosial Kabupaten atau Kota itu akan menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPT JMQB. Nah, kalau dilihat dari tahapan pengusulan atau alur untuk bisa mendapatkan bansos QB ini memang cukup panjang. Intinya di sini teman-teman coba saja dulu untuk mendaftar, mana tahu di sini teman-teman bisa mendapatkan bantuan sosial QB itu senilai 2 juta rupiah per kakak. Oke, jika tadi kita sudah membahas bagaimana sih alur atau tahapan pengusulan bansos. Nah, sekarang kita akan bahas apa sih syarat untuk QB ini sendiri. Jadi di sini ada 6 syarat yang harus teman-teman penuhi. Yang pertama, itu teman-teman merupakan rumah tangga miskin yang terdaftar dalam data terpadu penanganan fakir miskin dan data orang tidak mampu. Kemudian yang kedua, memiliki kartu tanda penduduk dan kartu keluarga. Kemudian yang ketiga, telah menikah dan atau berusia 18 tahun sampai dengan 60 tahun dan masih produktif. Kemudian syarat yang keempat, belum pernah mendapatkan bantuan QB sebelumnya. Kemudian syarat yang kelima, teman-teman itu harus membentuk kelompok yang beranggotakan 5 sampai 20 orang yang tinggalnya berdekatan dan berdomisili tetap. Kemudian syarat yang terakhir, itu teman-teman mendapat rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten atau Kota setempat. Jika syarat tersebut sudah teman-teman penuhi, nah jadi di sini perlu juga teman-teman ketahui bagaimana sih mekanisme pemberian bantuan bansos QB ini. Jadi di sini untuk bansos QB ini akan diberikan dalam bentuk non tunai, yaitu akan ditransfer melalui rekening kelompok. Kemudian siapa sih pendamping sosial QB? Nah, jadi di sini ada istilah nanti pendamping sosial QB, di mana pendamping QB ini merupakan seseorang yang ditugaskan untuk mendampingi pelaksanaan QB agar dapat meningkatkan kesejahteraan anggota-anggotanya. Nah, kemudian informasi lain yang perlu teman-teman ketahui itu adalah apa sih hak dan kewajiban sebagai anggota QB? Nah, kita bahas dulu itu seputar hak dari anggota QB. Nah, jadi di sini jika teman-teman sudah terbentuk dalam kelompok usaha bersama atau QB ini, ada 7 hak yang dapat teman-teman peroleh. Yang pertama, teman-teman dapat memilih atau dipilih untuk menjadi pengurus. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa mengemukakan pendapat dan gagasan. Kemudian yang ketiga, teman-teman bisa mengelola usaha atau suatu kegiatan. Selanjutnya, teman-teman akan mendapatkan informasi dan pelayanan yang sama. Kemudian teman-teman bisa menerima keuntungan dari hasil usaha tersebut. Kemudian yang keenam, teman-teman ikut merumuskan aturan atau kesepakatan di dalam kelompok. Dan yang terakhir, teman-teman berhak menerima bantuan dari QB itu sebesar 2 juta rupiah per kakak. Nah, itu 7 hak yang dapat teman-teman peroleh jika teman-teman sudah menjadi anggota QB. Nah, kalau ada hak pasti ada kewajiban juga ya. Nah, jadi di sini untuk kewajiban sebagai anggota QB ini ada 6. Yang pertama, teman-teman harus mematuhi aturan atau kesepakatan kelompok. Yang kedua, harus menghadiri dan aktif dalam kegiatan kelompok. Yang ketiga, memanfaatkan bantuan untuk usaha ekonomi produktif atau UEP. Kemudian yang keempat, teman-teman harus mengelola bantuan sosial UEP QB ini secara berkelompok, di mana tadi syaratnya teman-teman harus membentuk kelompok beranggotakan 5 sampai 20 anggota ya, di mana anggota-anggota tersebut adalah anggota yang berdomisili tetap. Selanjutnya, kewajiban yang kelima itu adalah teman-teman harus mengelola iuran kesetiakawanan sosial. Dan yang terakhir, kewajiban sebagai anggota QB itu adalah menyampaikan laporan pertanggungjawaban QB itu sendiri. Nah, baiklah teman-teman, cukup jelas ya untuk informasi seputar bantuan sosial yang diberikan oleh Kemensos melalui QB ini. Dan bagi teman-teman semua, silakan melakukan pendaftaran. Semoga teman-teman yang menonton video ini bisa mendapatkan bantuan QB itu sebesar 2 juta rupiah per kakak.
Oke teman-teman, sekian dulu informasi kita pada video kali ini. Semoga informasi yang kami berikan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung dengan list Vika Channel, jangan lupa di subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan setiap updatean informasi dari kami. Dan jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar video. Oke, sekian dulu informasi kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.